Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat ibadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah yang dilakukan di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Martin Palondongan. Di tengah gumul juang kehidupan, ada tangan Tuhan yang menolong. Di tengah hidup, tekanan hidup, dan tantangan yang ada, Kristus selalu memberi kemenangan iman. Saudara-saudara terkasih, marilah bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya dan kemenangan iman dalam Kristus Yesus. Marilah jemaat kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam khotbah dengan pengakuan kita yang mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing di tengah persekutuan kita 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 yang menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Amen.
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu yang agung, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Kita bersama-sama menerima berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28 yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah hidup baru untuk kita, sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan sebagai berita atau perintah hidup baru untuk kita, dan Roh Kudus menolong kita dalam mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Kasih, firman yang hidup dan kekal dalam Yesus Kristus. Kami mohon terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan, agar kami dengan sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa-Mu untuk mengerti maksud firman Tuhan yang diberitakan dan akan kami renungkan. Demikianlah permohonan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan bersabda dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan kekal. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Imamat 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang menyatakan korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia mengguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu
yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, Kepala Gereja, jikalau pada pagi yang indah ini kita senantiasa diberikan kekuatan, urapan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita masih di rumah masing-masing, tetapi juga tidak mengurangi makna persekutuan kita. Dan hari ini kita masuk dalam satu pemberitaan firman Tuhan. Kita masih diarahkan pada satu sejarah kehidupan umat Israel yang mana diungkapkan di dalam kitab Imamat ini, yang menyangkut dengan persoalan korban bakaran, korban persembahan yang ditujukan kepada Sang Khalik atau Allah Israel. Pertama-tama kita melihat bahwa perbuatan korban bakaran ini sebagai ungkapan syukur umat kepada Tuhan langsung disampaikan secara lisan oleh Tuhan kepada Musa. Lalu kemudian Musa akan melanjutkannya kepada umat atau bangsa Israel. Kita dapat melihat bahwa dalam kitab Imamat ini ada beberapa hal yang menyangkut masalah persembahan atau korban-korban persembahan, yang mana adalah satu kesatuan yang ditujukan, dipusatkan kepada Tuhan. Dan dalam pasal 1 ini yang sudah kita baca sebagai landasan renungan kita, menyangkut masalah korban bakaran. Ini disampaikan Musa kepada umat ketika mendapatkan pesan dari Tuhan secara lisan, di mana ini satu kewajiban kepada umat. Tuhan memberikan pilihan, yaitu memberikan korban persembahan. Pertama adalah lembu sapi, dan yang kedua adalah kambing domba. Tentunya kedua hewan ini berbeda jenisnya dan juga kualitasnya. Artinya kalau sapi atau keledai itu berbeda. Ya. Kemudian yang kambing domba itu juga berbeda karena dia lebih kecil. Nilainya pun kalau di pasaran berbeda. Nah, kenapa demikian? Tuhan menyampaikan bahwa kambing domba atau lembu sapi itu menurut kemampuan umat. Artinya tidak semua mereka memiliki lembu sapi dan juga kambing domba. Itu menurut ukuran mereka, ya. Jadi dalam kaitannya ini bukan satu paksaan atau dengan sukarela, tapi satu kewajiban mereka sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan di dalam menjalankan peribadahan mereka dalam bentuk korban persembahan.
Itu yang pertama. Yang kedua, diingatkan, diwajibkan bahwa apa yang akan mereka lakukan itu dalam hal ini adalah mempersembahkan lembu sapi atau sapi lembu. Ya, jenisnya adalah dikatakan hewan yang sama besarnya, sama nilainya. Baik sapi atau lembu itu sama nilainya. Tuhan mengingatkan dan menyampaikan bahwa yang akan dipersembahkan bagi Tuhan melalui korban bakaran itu tidak asal-asalan. Ya, dikatakan adalah jenis jantan dan pilihan. Kemudian juga bukan dia minta dari orang lain, tetapi itu adalah peliharaan mereka sendiri, bukan yang liar, bukan hewan yang pincang atau cacat, tetapi hewan pilihan yang betul-betul tambun, yang sehat, yang kuat, yang sempurna. Itu artinya apa? Persembahan yang diberikan kepada Tuhan dalam wujud korban bakaran itu, dalam hal ini lembu sapi, adalah persembahan yang tidak bercacat celah. Itu persoalan yang kedua. Ya. Dan selanjutnya kita melihat bahwa mereka yang memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, adalah berangkat dari hati mereka yang tulus. Mengapa persembahan dibuat seperti itu? Karena ini Tuhan mau supaya ada ikatan antara umat dan Allahnya, sehingga mereka harus melakukan suatu kewajiban yang mereka harus lakukan di dalam persembahan itu kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan mau makan dagingnya itu, tidak. Ya. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian ada proses-proses yang dilakukan. Ya. Ada proses, ya. Ketentuannya adalah mempersembahkan, ya, di atas tempat persembahan. Kemudian yang mengerjakannya juga tidak asal orang-orang biasa yang dipercayakan untuk mengerjakan. Ada imam-imam, anak-anak Harun sebagai imam-imam itu yang mengelola itu sebagai perantara memproses adanya persembahan itu dalam korban bakaran umat kepada Tuhan. Ya, itu yang mau disampaikan supaya jelas bahwa ada mekanismenya, ada prosesnya untuk mengelola persembahan bakaran itu adalah melalui para imam-imam. Selanjutnya saudara sekalian, kita melihat bahwa di dalam persembahan bakaran itu kepada Tuhan, ya, sebelumnya mereka menyembelih lalu membakar korban itu, mereka yang memberikan persembahan meletakkan tangan di atas hewan itu. Artinya apa? Menandakan bahwa mereka turut mengambil bagian di dalam apa yang mereka persembahkan. Korban berupa ternak itu adalah hasil dari upaya mereka sendiri, bagian dari mereka sendiri. Itulah artinya mereka menumpangkan tangan di atas ternak itu sebelum dikelola dan dibakar sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Yang seharusnya ini adalah membuktikan bahwa seharusnya tubuh mereka lah yang harus dipersembahkan bagi Tuhan, tetapi tidak. Tuhan meringankan persoalan itu. Ya. Jadi Tuhan memerintahkan, mengamanatkan supaya mereka mempersembahkan hanya dari peliharaan saja. Ternak, ya, lembu sapi atau kambing domba. Nah, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus kepala gereja, kita melihat bahwa ini kualitas yang harus diperhatikan. Bukan berarti mereka mempersembahkan korban itu adalah mereka memamerkan apa yang mereka persembahkan, tetapi yang penting adalah berangkat dari ketulusan hati mereka untuk mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Dan di dalam proses persembahan itu tidak asal-asalan melakukan korban bakaran bagi Tuhan. Para imam-imam mengelola, dikatakan bahwa ususnya atau isi perutnya dibersihkan, ya, dibuang kotorannya. Kaki-kakinya juga dibersihkan, dikulitin,
ya, itu artinya ada satu hal yang berkualitas yang mau dipersembahkan bagi Tuhan, tidak asal-asalan. Jadi pentingnya adalah mempersembahkan sesuatu yang berkualitas bagi Tuhan, itu yang paling penting. Baik yang mereka persembahkan persembahan yang berkualitas kepada Tuhan, yaitu lembu sapi, maupun mereka yang mempersembahkan bagi Tuhan, supaya terlihat, karena Tuhan sendiri yang menilai apa yang dilakukan oleh umatnya itu. Dan ini penting. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saat ini apa yang menjadi hubungan dengan kehidupan kita, apa yang dibuat oleh umat Israel, di mana Tuhan perintahkan mereka wajib memberikan persembahan bakaran bagi Tuhan. Itu adalah satu tanda kebersamaan mereka, ikatan kasih antara Tuhan dan umatnya sendiri. Itu menunjukkan sesuatu ikatan mereka. Keberadaan umat itu menyatakan bahwa mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan dan mereka mempersembahkan bagi Tuhan. Dan ini sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, kita belajar dari peristiwa ini. Kita sekarang bukan lagi seperti zaman Israel, ya, wajib mempersembahkan ternak. Sekarang kan berbeda, ya. Kalau dalam pembacaan firman Tuhan Roma 12 itu ayat 1 dan 2, yang penting adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup berkenan kepada Tuhan, sebagai ibadah kita yang sejati. Artinya apa? Sesuatu yang berangkat dari hati kita yang tulus, yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan menyampaikan persembahan yang berkualitas kepada Tuhan. Nah, sekarang kita sebagai jemaat Tuhan, kita diberkati Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan, ya. Walaupun memang ada perbedaan di dalam kehidupan kita, ya, dikatakan berkatnya lebih tinggi, ada berkat sedang-sedang, ada yang berkatnya kecil, tapi sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Jangan kita merasa, oh saya tidak punya apa-apa. Tapi melihat ini, kita mempersembahkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau orang Israel, kalau dia punya lembu sapi, persembahkanlah lembu sapi. Yang punya kambing domba, persembahkanlah kambing domba. Yang punya burung tekukur, persembahkanlah burung tekukur kepada Tuhan. Sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak memaksakan, tetapi harus dibuat, ya. Dibuat dan dilakukan berdasarkan kemampuan kita, yang semuanya kita nilai sebagai berkat-berkat Tuhan. Yang penting itu adalah hasil keringat kita, ya. Hasil dari upaya kita. Jangan kita memberikan kepada Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, misalnya kalau sekarang adalah masa-masa zaman koruptor, ya. Semoga saja dalam gereja tidak ada jemaat sebagai pelaku koruptor, ya, korup, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di sini kita belajar firman Tuhan, di sini bahwa Tuhan menginginkan umatnya mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan dari jerih payah mereka, bukan dari hal-hal yang tidak baik. Mengambil sesuatu yang tidak benar lalu dipersembahkan bagi Tuhan, itu tidak benar. Nah, kita belajar Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, bahwa ini firman Tuhan sebagai dasar untuk kita pahami. Kebenaran firman Tuhan yang kita hayati, bahwa saat ini kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memberkati kita. Menurut ukuran yang ada pada kita, mari semua kita katakan itulah berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita. Dan kita wajib memberikan persembahan bagi Tuhan. Dalam gereja, sebagai umat Tuhan tidak dikatakan orang miskin, tidak ada. Tetapi semuanya diberikan berkat bagi Tuhan. Kita berikan bagi Tuhan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang mendapatkan 10, berikanlah kepadanya juga bagian daripada itu. Yang dapat 5, berikanlah seperti itu kepada Tuhan. Karena tidak sama, tetapi semua punya kewajiban kepada Tuhan. Ingat, sekali lagi saya tegaskan, dalam firman Tuhan bagi umat Israel pada saat itu, Tuhan sudah memberikan tahapan-tahapan. Yang punya kambing domba, lembu sapi.
Yang burung terkukur, burung terkukur. Burung merpati, burung merpati. Ya, itu ukuran kita masing-masing. Tetapi itu adalah satu kewajiban. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya hidup dalam kemiskinan, tapi Dia memberkati. Inilah yang Tuhan tuntut dan minta kepada kita. Jika itu sudah kita lakukan, saudara-saudara, hati kita yang tulus dan sungguh-sungguh hidup dalam kasih Tuhan, setia dalam persekutuan kita, iman yang bertanggung jawab, tulus, maka kita selalu memberikan persembahan bagi Tuhan. Itulah dikatakan persembahan yang menyenangkan Tuhan, persembahan yang sungguh-sungguh berbau harum di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sudahlah kita semua menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang baik bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah menilai banyaknya apa yang kita berikan dalam bentuk persembahan. Dan pertama-tama adalah hati kita yang tulus, yang senantiasa hadir dan dipersembahkan bagi Tuhan. Maka hal-hal yang lain sebagai ungkapan persembahan syukur, sebagai wujud persembahan kita kepada Tuhan, itu sama-sama bernilai di hadapan Tuhan. Persembahan, ungkapan syukur kepada Tuhan yang berangkat dari hati yang tulus kita. Sebagaimana Roma katakan tadi, Roma 12, itu adalah persembahan yang tulus, yang sungguh-sungguh berbau harum di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita, memampukan kita untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap hidup beriman kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kepala Gereja. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa sapaan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dengan penuh sukacita dan dengan pengharapan kami kepadamu Tuhan, pada pagi yang indah ini kami bersyukur kepadamu atas segala pertolongan dan kasih setiamu dalam hidup kami di tengah-tengah umatmu, sehingga Tuhan kami boleh diberikan kesempatan senantiasa untuk beribadah, memuliakan dan mengagungkan namamu yang kudus. Bapa, kami bersyukur di mana melalui ibadah ini kami telah menerima sapaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan menjadi penghayatan bagi kami, di mana kami diarahkan untuk memberikan korban persembahan dalam hidup kami, sebagai persembahan yang tulus dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka dengan penuh sukacita kami juga mau melakukan ungkapan-ungkapan persembahan syukur dalam menopang pelayanan gereja. Kiranya firman Tuhan dapat termeteraikan dalam iman kami masing-masing. Bapa Surgawi, melalui doa kami pada saat ini kami berdoa memohon pertolongan kuasa-Mu bagi anak-anak Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, mereka yang sakit di rumah sakit, baik yang ada dalam penderitaan COVID-19 maupun dalam penderitaan yang lainnya Tuhan. Kami hanya berdoa Tuhan, memohon belas kasihan. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, melalui perawatan, alat-alat yang dipakai, obat-obat, makanan. Kiranya Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu, baik mereka dirawat maupun yang merawat mereka, lindungilah Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan, dan mereka yang merindukan kekuatan kesehatan mereka akan mendapatkannya karena kuasa-Mu. Tuhan, yang dalam keadaan duka cita, kami mohon Tuhan menghibur mereka dengan kuasa-Mu. Engkaulah Bapa, sumber segala penghiburan sejati dalam Roh Kudus. Tuhan, kuatkan mereka, hiburkanlah mereka dengan kuasa. Bapa, kami doa khususnya dalam persoalan COVID-19 yang masih melanda dunia. Kami juga Tuhan di bangsa ini, walaupun Tuhan secara manusia kami diliputi dengan kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kami mohon kuatkanlah kami Tuhan, lindungilah kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kuasa-Mu dinyatakan untuk menghalau persoalan ini, merebaknya virus corona. Tapi kami yakin bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan, akan menghalau pada saatnya. Namun Tuhan, kami senantiasa berdoa kepada Tuhan. Bapa, di balik semua persoalan yang kami hadapi ini Tuhan,
kami juga senantiasa bersyukur dan bersuka cita. Di antara jemaat Tuhan yang sepekan ini mengalami pertambahan usia, baik itu pertambahan usia perkawinan maupun kelahiran, satu sukacita yang boleh kami naikkan kepada Tuhan, syukur kami kepada Tuhan, di mana Allah Bapa yang memberkati dan menopang, menolong, memelihara kehidupan jemaat Tuhan sehingga mereka ada yang mengalami pertambahan usia. Dalam hidup mereka yang Tuhan berkati, mereka bersyukur kepada-Mu dan mereka mengabdikan yang Tuhan berikan dalam hidup itu, senantiasa dekat kepada Tuhan, terus berkarya dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Bapa akan berdoa kami jemaat-Mu dalam persekutuan GPB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Ketika Tuhan yang senantiasa memutus kami dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian, mari Tuhan senantiasa menopang dan menolong kami dalam mengemban tanggung jawab kami sebagai gereja-Mu Tuhan, sebagai mitra-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami gumuli Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati dan menolong kami, baik dalam pelayanan kami, dalam ibadah kami, pelayanan kami, kesaksian kami. Demikian juga Tuhan di dalam bentuk pembangunan kami secara fisik. Berkatilah semua kami sebagai presbiter, unit-unit misioner bersama dengan jemaat Tuhan, komisi-komisi, panitia-panitia Tuhan. Kami boleh bersama-sama membangun kesatuan kasih dalam Kristus Yesus untuk melakukan tugas-tugas kami yang telah Tuhan bebankan kepada kami. Bapa, berkati setiap rumah tangga kami Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan iman pengharapan kepada-Mu. Bagi setiap kami jemaat Tuhan yang senantiasa peduli dalam pelayanan, Tuhan berkati mereka. Yang setia dalam persembahan persepuluhan, persembahan pengucapan syukur, persembahan khusus lainnya. Kami percaya bahwa mereka yang sudah meyakini berkat Tuhan dan tidaklah sia-sia apa yang sudah kami nyatakan kepada Tuhan. Tuhan berkati semua usaha jemaat Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan, apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami doakan juga Tuhan untuk perjuangan anak-anak kami dalam pendidikan, yang walaupun saat ini dalam masa liburan karena COVID-19, Tuhan tuntun anak-anak kami Tuhan lebih giat di dalam belajar di rumah masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet Indonesia Maju, aparat keamanan, kepolisian, TNI, para penegak hukum, lembaga-lembaga dari pusat sampai ke daerah di tanah air kami berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini yang sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat akibat COVID-19. Tapi ya Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan akan tetap memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah kami Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk setiap pergumulan kami sebagai jemaat-Mu. Pada mula Tuhan kami senantiasa berlindung. Tuhan kami yang kuat, Tuhan kami yang maha kuasa. Bapa Surgawi, inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan sebagai syafaat kami yang bersyukur kepada Tuhan dalam puji-pujian kami dan permohonan-permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 yang mengatakan, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Kau selamatkan. Jadilah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.